Pajupang Mahita Museng di acara Horas Birato. Au Raja Sekian Nenggolan dong aku. Au Angela Boromar Pau. Oke, buat dia bela kawan berpartisipasi 378 serta di majorisi. Oh ada harga diri mengantisipasi. Pohon pinang tumbuh sendiri. Horas tumbuhlah menantang awan. Horas biar kambing di kampung sendiri.
siap bela kawan berpartisipasi. 378 saat kami majorisi. Oh ada harga diri mengantisipasi. Horas, pohon pinang tumbuh sendiri. Horas, tumbuhlah menantang awan. Horas, biar kambing di kampung sendiri. Horas, tapi banteng di perantauan. Anak Medan doa kawan. Susah didonganku sobon tarbengau. Titik darah penghabisan. Hai rela doa kawan. Hancur demi kawan. Doa kawan. Anak Medan doa kawan. Anak Medan doa kawan. Single Masih dong, muda. Be? Oh, masih muda. Masih single. Oke. Jadi mungkin abang Boy majo perkenalan kan sama dia sejarahnya. Adi kan abang saat tu pakai baru sama dia perjalanan sejarahnya abang Boy saat tu pakai baru mengukir berbagai prestasi. Alana mulu nak hubereng prestasinya abangon nggak kurang be diukir abangon di Pangratu. Jadi asa termotivasi kak donga-donga apa so di Pangratu anak gitu. Menceritakan kehidupan, Mak. Iya. Oke. Ya, molo aku sebetulnya lahir nggak di Pekanbaru. Oh, Ale Pekanbaru. memang orang tua sian Padang Selimpuan, sian Lagu Boti merantau ke kota Pekanbaru. Nah, mulai SD satu kuliah memang nggak di Pekanbaru beta. Tapi memang masih bahagian dari pemuda Batak lah. Kalau dibilang merantau ya sebenarnya sudah lahir dan besar di Pekanbaru kan. Oke. Le tetak do statusnya Pangratu kan alana abangon kan manang lebu ape aslinya sian labu boti do nakin kan gitu sian tetak nata pe tubuh di Pekanbaru ale asalnya tetak do sian Tanah Batak. Tetap Tanah Batak. Iya, tetak do halak kita dah. Nata pe ita tubuh di dia pe ita tubuh tetak do arang do asal ta songo nawa ma ape magodang di duri do. Abang ale au asli sian Samosir do. Berarti Parsamosir mah itu ate. Iya, Parsamosir. Oke. Pokoknya kalau masih bermarga masih Batak lah. Oke, iya. Bermarga Pas ya itu, Bang. halak kita datang halak Batak. Iya, jadi Boy mah di pasar abang Jo di dia abang SD, sama dia abang SMP, sama dia mah sejarah perjalanannya abang secara singkatnya perjalanan Riwayat abang. mati. Ya, kalau bercerita riwayat ya, yang pertama pendidikan itu SD di 023 Senaplan, Pasar Kodim, Jalan Teratai. Nah, memang sekarang SD itu sudah dibangun pemerintah kota menjadi pasar higienis, tapi walaupun sepi. Terus melanjutkan pendidikan SMP di SMP Negeri 10 Kota Pekanbaru. Oke. Di Jalan Dr. Stomo, pas di sebelah SMP 4. Nah, kemudian lanjut ke pendidikan menengah, pada saat itu SMK Multi Mekanik Masmur di Jalan Ki Haji Ahmad Dahlan, Sukajadi. Nah, setelah tamat sekolah, memang waktu itu tidak langsung kuliah, 2 tahun kerja. Begitu tamat sekolah 2005 langsung kerja di Matahari. Oh, Di Matahari. Mall Ciputra. Iya. Setahun kerja di Matahari Mall Ciputra, jadi pramuniaga bagian informasi dan di bagian children ya, pakaian anak-anak, mainan. Oke. Setelah itu 2006 berhenti, mengundurkan diri dari Ciputra, lanjut kerja jadi di perusahaan jasa pengamanan security. Oh, security, oke. Setahun itu sempat jaga rumah anak Bupati Siak waktu itu di Bukit Barisan. Nah, kemudian lanjut 2007 memutuskan untuk berhenti bekerja, lanjut kuliah.
Kuliah selama 5 tahun, 2012 wisuda S1, 2014 lanjut S2, sampai sekarang belum selesai nih S2-nya. Berarti sedang lagi kuliah do sebenarnya teh, Bang? Lagi kuliah S2 Jadi madukun maju bang. Kuliah di dia do alak abang. di Universitas Islam Riau. Oh, UIR. UIR. Di UIR. Jadi S-nya di Di UIR. UIR. S1. Jadi S2 sonari di dia, Bang? Masih tetap di UIR terdaftar, tapi mungkin kalau sekarang sudah melewati batas waktu. Tapi memang waktu itu sudah tinggal tesis ya. Sudah mulai bimbingan, tapi ya lebih memilih kesibukan di profesi dan partai. Oke. Jadi Bang mau na hubereng kan? Abang ada di mula tupu di mau SMK di sekolah. Jadi mau lu baca tentang abang. Abang merupakan salah satu ketua OSIS na berhasil mabain festival band. Edo jadi ubereng so dia do caranya Bang pas boy gabi berhasil mabain kan anak-anak. Ubereng mau mabain festival band kan belga do ahana konsep. Musang Dapat kan. informasinya dari mana nih? Jadi mau lu godang datang terluli datang sebelum Pak Jepang itu diluli datang. Ya memang pada waktu itu ya SMK Masmur itu terkenal memang sebelumnya sekolah yang sering tawuran. Sering berkelahi tawuran dengan beberapa sekolah. Jadi pada saat kami masuk masih terjadi tawuran. Tapi waktu kelas 2 terpilih jadi ketua OSIS. Itu waktu itu kampanye menyampaikan visi misi. Salah satunya visi misinya itu akan mengadakan festival band. Dan menjadi sekolah STM pertama yang buat festival band. Jadi itu janji kampanye menjadi ketua OSIS dan terrealisasi. Ya setelah itu memang nama festivalnya pun Tawuran Musik Pelajar waktu itu. Jadi karena memang kami sering tawuran, jadi nama festivalnya pun Tawuran Musik Pelajar. Dan setelah itu puji Tuhan memang Masmur itu tidak ada lagi tawuran dan dengan sekolah-sekolah lain hubungan bagus. Karena setelah itu kita adakan pertemuan ketua OSIS sekota Pekanbaru, 56 ketua OSIS kumpul di SMK Masmur waktu itu. Berarti abang do nama bain pertemuan manang na. Ya. Dua teh. Pas gabe ketua OSIS nih Pas SMK jadi Masmur ya teh. Bersama kawan-kawan yang lain. Berarti abangon mau buat perubahan nadingkan tiki di masa sekolah na di SMK Masmur. Dan hola di SMK na, dan hola di sekolah nih abang. Di sekolah di suri sekolah gabe dangarong betawuran ala ngadong kesepakatan dia ke ketua teh bang. Ya. Jadi abang mau buat pengaruh nadingkan do tiki di SMK. Oh berarti abang langsung lanjut kuliah teh. Nah, 2 tahun kerja. Karya Jojo 2 tahun. Mang lebih hepeng dulu kan? Jadi sebenarnya abang memang motivasi neng kuliah ya do manang na di tonga perkara juan timbul niat neng kuliah musik. Motivasi awal memang mau kuliah. Nah, tapi memang pada saat itu keadaan ekonomi orang tua belum bisa, akhirnya pilih kerja dulu selama 2 tahun. Nah, selama bekerja itu juga berpikir ini tidak ada perkembangan, tak ada kemajuan, tak ada perubahan. Pergi pagi pulang sore selama setahun seperti itu. Akhirnya memutuskan setelah 2 tahun mencoba dunia kerja harus kuliah. Ambil keputusan ya kuliah. Oke bang, jadi nahu bereng museng abangon alakna pistar do juara sada di sekolah. Dan ya bang? Itu di SMK. Di SMK. Berarti di SMK nggak bang ngukir prestasi biar bang? Gue kian prestasi. Ya, ada. Di SMK sering juara 1 di kelas. Oke. Ngajak gue biar bangun tiki sekolah dulu pe. Jadi. Tapi aku pernah tinggal kelas. Batai. Buat ceritanya gabi boy tinggal kelas abang alana juara sada do kan? Itu SD waktu itu. Tiki SD. Tiki SD memang dulu waktu SD itu kan memang nilai agama khusus yang Kristen itu kan nilainya dari gereja. Nah, pada saat itu dari kelas 2 mau naik ke kelas 3. Jadi kakak buat nilai agama tuh pakai kertas lembar dikasih ke sekolah, akhirnya enggak diterima sama guru. Jadi tinggal kelas. Berarti dangalani malas, dangalani jugul. Memang alani kada tuh. Salah alani kada tuh ngabang. Alana kan molo bener dah mungkin tinggal kelas abangon malana alana di SMK pe nggak mungkin prestasi. Berarti
niatnya bang memang yang menempuh pendidikan dua teh bang. Pendidikan. Jolo Karejo Jolo baru Ya. Papungon Hepeng. Oh iya teh. Jadi mau sonari asli tinggal di dia bang. Di Sukajadi, Di Sukajadi. Oh, Jalan iya, teh. Kijang. Oke bang, balik mau mesti tuh belakang kan. Aku lo manukun do. Molo di tiki kuliah bang, mengikutan organisasi do. Molo di kampus dan pala alai di luar kampus aktif. Jadi boy do kami manukun organisasi do di hutan abang. Molo di tiki kuliah memang masuk do ke pengurus BEM waktu itu, penasehat BEM, Dewan Mahasiswa Fakultas masuk. Terus di luar kampus yang lebih banyak memang ada ikut Satma Pemuda Pancasila, berbagai organisasi mahasiswa pada saat itu aktif. Banyak lah ikut juga dengan kawan-kawan aliansi mahasiswa pada saat itu, kawan-kawan pergerakan advokasi di luar kampus yang lebih banyak memang. Oke bang, manukun museng. Alan Lo. dari dokon abang donakin mengikutan BEM ate. Jadi di BEM ma jabatannya abang di BEM. Molo tiki penasehat BEM, Fakultas penasehat Hukum. BEM Jadi, ate. Berarti mau abang berfokus tuh eksternal dua teh. Eksternal. Oke. Dan Dang berfokus pala tuh tuh Mulu di internal. kampus, dah. Oh iya teh. Jadi mau sama kami kan mahasiswa dotong bang. Alah. Mau kami fokus tuh internal dotong. Internal. Jadi mau sama agak mebir do tuh eksternal lo. Iya alana mebir segala tantangan kan. Ali mau bereng akan berani terjun tuh organisasi eksternal lon. Kasih ada sudah rata-rata memang. Ali Alah. tak do memang disesuai do kuliahnya. Gitu. Jadi molo berarti molo tike kuliah fokus tuh eksternal mah bang. Eksternal. Iya teh. Jadi berarti iman sama buana abang sampai saat tuh son hari. Iya. Berarti ada dope organisasi na di Huton abang sian kuliah manang na saya kuliah ada neng lanjut S2 dan di YouTube. Molo organisasi sian kuliah gok do sebenarnya. Nah, tapi saat ini yang memang aktif ya, saat ini yang masih aktif di IKBR Kota Pekanbaru, KBR. terus wakil ketua di DPD Gamki Provinsi Riau, di DPD Piki Provinsi Riau, Kabid Hubungan Antarlembaga, di DPC Piki Kota Pekanbaru sebagai sekretaris, aktif juga masih di Pemuda Pancasila. Di olahraga itu kebetulan aku di Komdis PSSI Provinsi Riau, Oke. pengurus Persatuan Tinju Provinsi Riau, wakil ketua di KONI Kota Pekanbaru. Ya masih banyak berbagai organisasi lain ya. Di olahraga hari ini ya kita punya camp MMA, ya, bisa dibilang cukup aktif. Kawan-kawan di MMA udah ada yang ikut One Pride di sekarang Antv ya, sebelumnya TV One. Ada 4 orang atlet kita yang ikut One Pride itu. Terus ada beberapa tim futsal yang memang kita bina sampai sekarang. Oke. Oh iya tuh berarti nggak cukup kurang prestasi nih abang nanti. Kurang museng organisasi na di dohot. Mau saya tabagi kan mau abang dak sebagai orang berpengaruh do sebagai ketua, Wakil sebagai ketua. wakil, sebagai penasehat. Oh, lo. Gitu. Berarti ibaratnya baru do hujung pang memang tokoh pemuda memang nasa Nagoda godangon kian. Organisasi. prestasi Allah. sen organisasi. Allah. Gitu. Jadi memang setiap jual makan beda-beda ada prestasinya kan. Jadi mau nawer abang mau sedekah mau bagi cerita nih abang kan hampir pusing dong. Soalnya dia do caranya abang mau bagi-bagi waktu kan. Nasa godang ketua IKBR, wakil ketua kan. Gamki, Penasehat. jadi mau tulak orang do di duri tulang sirki pajetan mungkin mau ditada bang kan. Tulaku di duri do tong di bagian Gamki. Jadi soalnya dia caranya abang mau bagi-bagi Bagi waktu. waktu, Bersama adu dia manang na ngadong base schedule waktu na bui target tu sudah organisasi. Molo kegiatan memang dang pola bersamaan. Hal memang ya waktu akan terkuras lebih banyak di luar rumah. Pulang ke rumah itu ya malam lah pasti kan. Lebih banyak aktivitas pada kegiatan-kegiatan organisasi, kegiatan-kegiatan di luar. Ya resikonya hanya waktu istirahat berkurang, tenaga dan pikiran terkuras. Gitu teh. Berarti molo soalnya bang malam-malam mau bagi-bagi waktu teh. Ya, pasti. Molo sonari ama profesi na
ditekuni abang, inti. ngemak kerejoni abang. Oh, Mula Sonari pengacara pengacara. Jadi dia kantor sabang di Jalan Jebat Sail. di Jalan Jebat Jebat Sayang. Sayang. Berarti ngagodang be kasus-kasus di tangannya abang ate. Lumayan. Oh iya ate. Berarti saluti ada bang ngomong abang coba. Oh, lah pena salutan. Mulu- Gawe pusing kau itu. Kalau paparan ini gue nun, dua paparan di sengsong. Alah. Jago-jago. Intinya mulu akan posan di Batakon termasuk Jago-jago, jago-jago. do. Mulu adong ngadok ke bang halak batak IDP lau IDP sapaton mengulu ibarat songon gadong. Songon gadong kan. IDP sapaton mengulu di. Mangulu. Dong ngadong istilah neng kuring neng row tidak do mengulu. Ya, alai Sonari ya kita patut berbangga ada pemuda Batak yang memang menjadi salah satu unsur pimpinan di partai politik yang di Provinsi Riau. Jadi selain ya kalau PDI juga kan sudah terlalu banyak ya orang Batak, tapi ya selain PDI di partai kami ini ya satu-satunya pemuda Batak yang aktif ya Abang ate. Oke. Salah. Ale disebutun abang partai dan disebutun abang partai ya. Jadi abang merupakan salah satu politisi na berkecimpung di Partai Partai Nasdem. Nasdem. Itu ate. Nggak mulai sen tahun sedia abang berkecimpung di dunia politik bang. kalau di dunia politik 2004 2004. ya, dulu sempat gabung jadi simpatisan di P3 P3 bayang di P3 terus di 2008 di Golkar 2011 bergabung di Partai Nasdem Berarti dari awal termasuk leleng bebeng bergabung di Partai Nasdem bang ate. sian Partai Nasdem berdiri Oh iya teh sen 2011 ate. 2011 Nah bergabung abang. Jadi mah jabatannya manang bidang abang di Partai Nasdem. Bang? molo sian awal di Partai Nasdem di salah satu sayap pada saat itu di Liga Mahasiswa Nasdem di ketua di Provinsi Riau, ketua Komite Wilayah Liga Mahasiswa Nasdem Provinsi Riau dan menjadi Liga Mahasiswa Nasdem yang pertama terbentuk di Indonesia pada saat itu 2011. Nah, berjalan, sekarang di Partai Nasdem menjadi wakil ketua DP Partai Nasdem Provinsi Riau dan menjadi ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Nasdem Provinsi Riau. Ketua Badan Pemenangan Pemilu. Nakin hubeke kan bang adong Partai Golkar. Ya. Nih. Jadi menukun maju au di Partai Golkari jabatan nia bang mah. Di Golkar waktu itu masih di Golkar itu punya Trikarya, 3 ormas pendiri waktu itu di MKGR di Kota Pekanbaru pada saat itu menjadi sekretaris di MKGR Kota Pekanbaru sempat jadi sekretaris. Gitu ate. Oke. Mungkin adong beri maju kita bang. Asa meminum kopi aja tak. Langsung nak kopi ngar-ngar ini. Jadi tapu termaju sada lagu tu pemirsa na dijabu. Laguna berikutan. Jangan lupa saksikan acara Sirawa setiap hari Rabu jam 9 hanya di Riau Televisi. Kipasan di tepi tabe, Ucua ubi di tepi kolam. bapasan kami sakete. Nonton Sirawa setiap Rabu jam 9 malam. Sirawa Green Text
Electric Bike dan Electric Motorbike adalah merek sepeda dan sepeda motor terbaik di Indonesia. Dibekali dengan motor 1000 per 1500 watt dan baterai lithium 60 volt 23,4 ampere per hour. Dengan spesifikasi tersebut, motor Greentech dapat melaju hingga 70 km per jam dengan jarak tempuh mencapai 100 km untuk sekali pengisian. Keunggulan lainnya adalah mesin motor tidak berisik, tidak perlu ganti oli, dan tidak perlu mengisi BBM. Motor Greentech juga tidak mengeluarkan gas karbon dioksida sehingga sangat ramah lingkungan. Mai Hareva selaku manajer Greentech Riau mengatakan, beberapa tipe dari motor listrik telah mendapat subsidi pemerintah sebesar 7 juta rupiah. Greentech juga memberi kemudahan seperti free charger selama 2 tahun yang berlaku di Greentech Charger Station. Konsumen tidak lagi perlu memikirkan biaya listrik selama menggunakan layanan tersebut. Jadi, tunggu apa lagi? Segera dapatkan motor listrik impian Anda di dealer-dealer terdekat kami. Greentech Pekanbaru, go green, save our.
misi masih juang kita di antara orang tidak donario kui bertahun-tahun sudah naik dari harta tolui sampai berbulan-bulan pengelek kita merkoh celamanan merkoh umumi. Kembali mau saya tadi acara Horse Dirantau berdiskusi do Abang Dedi Haryanto Lubis gitu. Jadi lagu nakin mabas Marga Lubis itu. Kebetulan dia Bang lagu berketepatan Marga Lubis. Jadi mau luar temutan non ninggulan adong do nang lagu ninggulan. Iralah tabur lagu nakin ate. Oke, kembali mahita museng melanjutkan pertanyaan nakin ate. Oke, nakin kan ngata BG godakian partai nadi ihuton abangon kan. Jadi neng manukun jauh itu cerita awal sampai akhir gimana abang bisa berkecimpung di Partai Nasdem gitu. Ya, kalau berkecimpung di Partai Nasdem memang Nasdem ini kan awalnya ormas. Ormas setelah 1 tahun terbentuk disahkanlah undang-undang pemilu bahwasanya partai politik yang bisa ikut pemilu pada tahun 2014 itu harus berdiri 2,5 tahun sebelum pemilu. Nah, pada saat itu dimintalah kuasa dari 30 orang setiap provinsi se-Indonesia seingat aku pada waktu itu. Jadi aku menjadi salah satu dari 30 orang yang memberikan kuasa kepada pada saat itu Petrus Rio Capella untuk mendirikan Partai Nasdem. Jadi kita dari Riau ada 30 orang memberikan kuasa, termasuk aku salah satunya. Nah, pada saat itu diajak. Nah, yang ngajak juga senior-senior dari Golkar yang bergabung ke Nasdem. Nah, ikutlah bantu nih Nasdem mau dijadikan partai. Ikutlah memberikan kuasa kepada Petrus Rio Capella. Nah, namun pada saat itu belum menjadi pengurus, diajak bekerja di Nasdem. Jadi pada saat itu awalnya jadi admin lah, admin kantor Partai Nasdem. Mulai ikut verifikasi. Nah, pada perjalanannya dideklarasikanlah Liga Mahasiswa Nasdem di Jakarta pada November 2011. Nah, setelah deklarasi di Jakarta, kebetulan di Riau waktu itu ada acara Rakorwil kalau nggak salah, Rakorwil atau apa, ditawari lah, bisa nggak ngumpulin mahasiswa nih di Riau. Aku waktu itu jawab dengan pengurus pusat Liga Mahasiswa itu bisa. Jadi kita kumpulin BEM-BEM, Presiden Mahasiswa, Gubernur BEM Mahasiswa, kita kumpulin di kantor partai pada saat itu, kita diskusikan ini Liga Mahasiswa mau didirikan di Riau. Nah, dikasihlah kesempatan kepada kawan-kawan untuk membentuk pengurus. Nah, pada saat itu aku nggak mau jadi ketua nih, kita kasih nih kawan-kawan, kaulah jadi ketua, kau jadi ketua. Nggak ada yang mau. Akhirnya ya ditunjuk lah. Jadi udahlah, karena yang ngumpulin Dedi, ya kita minta Dedi. Pada saat itu sebenarnya kita minta ada Bang Andukot dari Unilak waktu itu, ada Rocky dari WIR, terus ada beberapa kawan-kawan yang lain yang kita tawarkan jadi Liga Mahasiswa. Nah, pada saat itu karena tidak ada, akhirnya kita bentuk Liga Mahasiswa Nasdem. Desember dan Februari berhasil dilantik untuk menjadi komite wilayah pertama se-Indonesia Liga Mahasiswa Nasdem di Riau. Nah, kita aktif lah tuh. Aktif
sering demonstrasi justru kita. Demonstrasi dengan kawan-kawan buruh, kawan-kawan serikat rakyat miskin Indonesia, dengan serikat tani, PRD pada saat itu bergabung dengan berbagai aliansi mahasiswa BEM. Berjalan kami bawa Nasdem. Akhirnya pada 2014 memasuki waktu tahun pemilu. Nah, kita karena Nasdem waktu itu pertama kali mengikuti pemilu, nah kita kader-kader muda ini disuruh jadi caleg lah. Nah, 2014 aku sudah ikut caleg pada saat itu. 2014 kita ya ikut meramaikan saja mengisi kuota. Nah, setelah itu kita terus aktif. Ya, jatuh bangunnya di Partai Nasdem ini ada. Nah, akhirnya 2020 diminta kembali menjadi pengurus di DPP Partai Nasdem Provinsi Riau, menjadi wakil ketua pada saat itu, terus menjadi ketua Bapilu sampai hari ini. Oke. Berarti nggak cukup gajang perjalanan abang. Berarti abang termasuk salah satu orang na berpengaruh tiki pembentukan di Partai Nasdem ate bang. Bukan berpengaruh sih, tapi ikut terlibat. Terlibat diki pendirian di Partai Nasdem. Diki pendirian dari Provinsi Riau. Berarti mau nahu tangkap saya ceritanya abang kan jadi sian tiki SMK nggak ketua OSIS. Masuk musim di partai tong gabe terlibat tong di bagian pendirian di Partai Nasdem ini. Berarti mau abang kan sonari profesinya gabe pengacara kan. Jadi mau nahu cerita tanakin sia 2000 abang nggak berpolitik. Jadi ada motivasinya abang puasa gabe neng tu berpolitik abang gitu. Mula motivasi sebenarnya latar belakang keluarga. Karena kita dari keluarga yang bisa dikatakan orang tua merantau ke Kota Pekanbaru, kita di sini hidup sederhana ya, keluarga. Bapak waktu itu sudah tidak bekerja walaupun pernah jadi guru di Cendana, terus kerja di PT Rikri, terus mama berjualan di pasar. Jadi ya kita di Pekanbaru ini bisa dikatakan tidak ada keluarga yang menjadi pejabat, tidak ada keluarga yang menjadi pegawai, sehingga memang motivasi ini yang menjadi aku harus aktif lah nih di berbagai kegiatan gitu. Ya cita-citanya bagaimana bisa mengenal banyak orang dan dikenal banyak orang gitu. Ya, ingin seperti itu sebenarnya, makanya aktif di berbagai kegiatan. Karena ya bagaimanapun pada waktu itu tahun 2000-an itu kan kita ini ya mohon maaf pendatang di sini kan, dan putra daerah kan gitu. Jadi sehingga ya ini tapi kita harus tampil lah. Jadi memang latar belakang keluarga yang seperti itu menjadi sebuah motivasi untuk aktif dengan berbagai kegiatan, dan ya sampai hari inilah masih bisa eksis kita. Oke. Berarti mau nakin dokon abang 2010 abang calon legislatif ate. Jadi mau saunari abang kan bergabung di Partai Nasdem. Ya. Dohok abang pemilu. Mau sonari sebenarnya dohot. Ini agak canggung nih, apakah kita boleh menyampaikan? Oke. Jadi memang saat ini terdaftar sebagai salah satu calon anggota DPRD Kota Pekanbaru dari Partai Nasdem di Tenayan Raya Kulim. Di dapil Tenayan Raya untuk Kota Pekanbaru. Jadi mau lagi kan nggak tabegi motivasi abang boy do berpolitik. Jadi sonari langkah-langkah do motivasi abang boy gabe taruh jarohani abang neng calon legislatif musim di tahun. Ya memang perjalanan kegiatan keaktifan selama ini memang pada akhirnya mengantarkan ke dunia politik dan memang harus terjun ya. Kalau cita-cita sebenarnya cita-cita sudah tercapai. Cita-citaku dari kecil itu jadi pengacara dan hari ini sudah jadi pengacara. Jadi sehingga kehidupan politik ini, aktivitas politik ini memang ya menjadi sebuah pengabdian lah. Bagaimana bisa berperan banyak untuk orang-orang lain, bisa bermanfaat untuk masyarakat yang ada di sekitar. Ya khususnya hari ini karena memang di Dapil 3 ya bisa memberikan kontribusi lah bagi masyarakat dan Kota Pekanbaru pada intinya, karena kita udah walaupun kita bermarga tapi lahir dan besar sudah di Kota Pekanbaru, dan Pekanbaru ini menjadi tanah kelahiran kita kan. Jadi
cukup menarik doa teh itu perjalanan nih abongon mulai sian tahun 2000 pak nga berkecimpung sebagai politik do nakin di 2010 pak teh bang abang ngado tong calon legislatif ali mulai nahu begen nakin mulai abongon calon legislatif mulai holan memenuhi kuota do teh alanya rasa termasuk poso do bang ditiki 2010 patikan poso. Oke, jadi lo menukun jo bang kanakin ngahu BG ala kabang dohot sebagai calon legislatif. Jadi aku menukun jo aha ma alasannya abang mandohoti sebagai calon legislatif. Nah, memang molo berpolitik kan dang boy setengah-setengah. Ikon terjun, ikon total sampai marah ya bang. Sampai marah. Sehingga politik ini kan sebenarnya pekerjaan atau kegiatan yang mulia. Kenapa? Karena kita ngurus banyak orang. Dang adong sonari, dang diputuson setiap kebijakan tanpa melalui proses politik. Sehingga apapun yang memang bersentuhan dengan masyarakat, nah kita ketika kita terlibat di dalamnya, kita punya integritas, kita punya kapabilitas, kita punya niat yang baik, kita bisa mengawal bagaimana keputusan itu memang betul-betul bermanfaat bagi masyarakat. Karena memang di legislatif ini kan tidak seperti kepala daerah yang punya visi misi apa segala macam. Nah, kita bagaimana mengawasi kebijakan pemerintah. Jadi bagaimana nanti ya tujuannya tentu bisa menjadi penyambung aspirasi antara masyarakat dengan pemerintah Kota Pekanbaru. Oke. Berarti molo ima sejarah nggak tahu boto be sama dia motivasi ini abongon sudah berkesinambungan do sudah mulai sian awal abongon do berpolitik do sebagai pendiri Partai Nasdem do molo songon hidupnya abongon kan nggak tercapai be cita-citanya abongon. Jadi ali adong do pe na di rohani abongon ikon tercapai tong dakolan cita-cita profesi hati bang. Iya, jadi ibaratnya molo nahu beres molo abongon molo nahu beres ceritanya abongon dakola tu dirinya bangun yang tercapai cita-citanya. Jadi mau ibarat katana berpengaruh bagi orang lain itu. Jadi ibaratnya dakola kita na sukses. Jadi kesuksesannya bangun boy mabuan kesuksesan manang na boy gabe berpengaruh na denggan harus bisa menjadi terang. Itu jadi terang ate bang. Terang bagi godang alak nagodang. Oke, berarti molo sanarion mulu abang tetap dobe berkeselanjutan sebagai profesi pengacara deh bang. Tetap. Oh iya deh. Alai memang sonari ya mulai dikurangi sotik-sotik sebab memang nggak tahun politik kan. Mulai bersosialisasi kampanye. Lebih fokus tuh nate. Ya 10 Februari, 14 Februari lah. Oh iya deh. Berarti molo sonari molo ibaratnya molo akak kasus manang na adong kasus naro mungkin dang ditanya. Tong do diterima lay adong dongan na mangarejo. Oh adong do na manglanjuton ada. Manglanjuton. Pero teh berarti ibaratna tetap do menjalaton profesina sambil tetap menjalaton proses. Amun dang di karejon itu dah alana itu karejon ditama dia bangokan. Itu berarti ngagorang beta BG sejarah perjalanannya bongon. Jadi mulai sian SMK pengo ngobereng perjalanannya bongon termasuk ibaratnya memotivasi do itu jadi sesuai do tema tabornginon na poso Batak na hasea di tano pangaratoan jadi ibaratnya molo songo dihita kan molo songo kami ka mahasiswa molo songo nau abang au termasuk au jurusan ilmu pemerintahan do jadi ibaratnya termasuk salah satu PC ku di bagian pemerintahan jadi kami tong ngebahas tentang pemerintahan do tong kan jadi termasuk lo modor aku molo adong di halak kita halak Batakon ibaratnya nagabe terang nagabe mabuan perubahan di halak kita songon edok ni abang onakin abang mah di termasuk salah satu tokoh pemuda Batak nah ibaratnya gabe orang penting mah di Partai Nasdem nakin ate molo di dokon abang nakin di olah di PDIP do godang halak kita kan jadi molo di Partai Nasdem ngarong biar bangun ibaratnya gabe orang na berpengaruh mah teh bang. Nah, ibaratnya boy mah tado konotong orang berpengaruh kan aulana ibaratnya nggak mengukir adong do sejarah prestasi-prestasi na diukir abang ini.
Jadi manukum lamu seng bang. Mungkin agak na canggung doh hita sonarin hati. Agak sama na, ibaratnya agak kaku ya nu bereng. Itu. Alana biasa mah alana unang sanga pilih kan. Jadi ikon hati-hati doh hita pasaton manukun. Oke. Jadi kan bang manukun mamu seng ngau alana ngah kami nakin abang sebagai calon legislatif. Jadi molo misalnya bang nggak diamanahon abang sebagai legislatif, ahama langkah-langkah nanaeng di baina abang tu kota Pekanbaruan. Sebelum abang jawab, mungkin boy maju hita tidang asa songona tabo di bareng pemirsa. Tidang maju hita sambil pasaton abang mau songo dia langkah-langkahnya abang molo diamanahon anon di bagian legislatif. Oke. Tentunya ketika memang nanti diberikan amanah, bagaimana bisa menjadi penyambung aspirasi masyarakat. Bukan hanya masyarakat Batak, bukan hanya masyarakat Tenayan, tapi masyarakat Kota Pekanbaru pada umumnya. Karena memang setelah kita terpilih menjadi anggota DPRD Pekanbaru, tentunya kita harus bekerja untuk Kota Pekanbaru. Bukan lagi berbicara bagaimana mewakili masyarakat Batak, bagaimana masyarakat Kulim, Tenayan, tapi sudah bagaimana kita bisa memikirkan seluruh masyarakat Kota Pekanbaru. Karena DPRD Kota Pekanbaru ini yang mengawal setiap kebijakan nanti yang dilahirkan oleh pemerintah kota. Itu berarti molo adong do langkah konkretnya abang sonari. Nah sedang dipersiapkan abangan. Molo sonari tentu berkampanye, tetap bersosialisasi, bersilaturahmi, bagaimana mengenalkan kepada masyarakat, meyakinkan masyarakat unang gabe salah memilih. Ibaratnya ikon tepat tudo do dirita, tepat duduk prestasi tate bang itu. Oke, berarti cukup kurang beta bagi ate. Berarti ima langkah-langkah do songo dia manon apabila molonga terpilih anon abang ate itu. Oke. Jadi cukup godang beta BG prestasi ni abang makan molo songo ngama motivasi tadi ka naposo Batak. Jadi molo dihitakan naposon unang marna loja berjuang iro. Jadi unang mameren status latar belakang keluarga ta. Jadi molo karena ikut berusaha do ita kan alana molo taberen sonaran di bereng alana na fokus ni tuana maila. Jadi mata bereng sejarah perjalanannya abang tahun godang do perjalanan ni bang ibaratna ngata begitu nakin song dia perjalanan latar belakang ni ekonominya bangun song dia buasa gawe berkecimpung di dunia politik do ibaratnya nggak dirasa na bangun perjalanan siam mulai masyarakat di Toru ibaratnya nggak mangul di pasar atau nggak bangun ibaratnya nggak diboto be iya nggak diboto be nggak diboto be song dia parang menguluan akahitana di masyarakat ini jadi kami harus diretobang mau lihat do perbincangan taboringinon alana dan terasa nggak sajong kita berdiskusi ate bang mau lihat godang dia bang alana nggak godang mengalian motivasi do mengalian aspirasi natong jadi semoga na terbaik mah bang amin jadi semoga na terbaik hasilnya mana so dia penon tetap na terbaik abang nggak gabe motivasi dihami akan naposo Batak na di pangaratuan marang naso mangarato pe tetap do termotivasi kami. Itu jadi dang terasa nga sa jombe hita madong pemirsa energia bat itu sekaligus mah acara penutup ta itu nga berakhir be acara taboringinon. Jadi kami segenap tim kru na bertugas boringinon mandok mau lihat itu pemirsa unang lupa bergabung musai di hari Kamis jam sia boringin acara horas dirato arung DP acara ta dang hola di hari Kamis tong. Arang DP acara di hari Kamis jam sia borngin Horas Diranto, au Rezeki Kenenggolan, au Angela Bermarpau, dot abang, Dedi Haryanto Lubis, pamit undur diri, Horas.
panyabungan. Saitu dia hitaligi si boru suti mai di panyabungan. Boru tulang paru main ida inang sohu permuda sayang rokap ni tondiki. Boru tulang paru main ida inang sohu permuda sayang rokap ni tondiki. Ruranahi padonok-donok saitu dia mamat tambang si boru regar mai di si pirok. Saitu dia mamat tambang si boru regar mai di si pirok. Boru ni tulang paru main ni dainang sohu permuda sayang rokap ni tondiki. Boru ni tulang paru main ni dainang sohu permuda sayang rokap ni tondiki. Di si buhuan dalam nahi merdolok-dolok saitu dia maluluan si boru rambe mai di si piongot. Saitu dia maluluan si boru rambe mai di si piongot. Boru ni tulang paru main ni dainang sohu permuda sayang rokap ni tondiki. Boru di tulang paru main ni dainang sohu permuda sayang rokap ni tondiki. Di galangan irei abid na botan saitu dia mangulangan boru borotan mai di huta siantar. Saitu dia mangulangan boru borotan mai di huta siantar. Boru ni tulang paru main ni dainang sohu permuda sayang rokap ni tondiki. Boru ni tulang paru main ni dainang sohu permuda sayang rokap ni tondiki. Daudoi siato muan saitu dia hitaligi si boru suti mai di panyabungan. Saitu dia hitaligi si boru suti mai di panyabungan. Boru ni tulang paru main ni dainang sohu permuda sayang rokap ni tondiki. Boru ni tulang paru main ni dainang sohu permuda sayang rokap ni tondiki.